Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamain. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitri, MPM 205210529. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Abdul Razak, Prodi Manajemen semester 3 Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan atau merangkup dari materi tersebut, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal, yaitu yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai dengan tujuan masing-masing. Perusahaan perencanaan sumber daya manusia memungkinkan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencangkup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan, yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan, tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan mengembangkan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Tujuan dilakukannya perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Menganalisis tujuan organisasi. Tahap pertama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan organisasi di sini dapat diuraikan menjadi tujuan yang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh unit kerja atau bagian tertentu, seperti bagian produksi, bagian pemasaran, ataupun bagian keuangan. Tujuan-tujuan tersebut kemudian ditetapkan sebagai tujuan fungsional atau tujuan departemen. Ruang lingkup kegiatan MSDM, yakni proses yang perlu dilakukan oleh manajer sumber daya manusia, mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan atau pegawai, merencanakan, melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis yang dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan. Mempertahankan serta menjamin efektivitas serta atas kerja yang tinggi. Strategi pertumbuhan baru organisasi menimbulkan sejumlah besar tenaga kerja terampil. Departemen Sumber Daya Manusia perlu melakukan rekrutmen dan pelatih cepat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Dengan mengetahui tujuan dan arah organisasi ini akan memberikan ide ataupun gambaran tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam organisasi. Apabila tujuan organisasi adalah pertumbuhan dan perluasan yang cepat, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja di semua kegiatan fungsional dan departemen untuk memenuhi tantangan peningkatan bangsa pasar, keuangan, ukuran aset, pasar baru, investasi, dan riset produk baru. Itulah penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting diterapkan dalam perusahaan untuk memudahkan pengelolaan sumber daya manusia sehingga tercapai visi misi perusahaan. Semoga informasi
Yang telah dijelaskan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi buat pembaca Gramedia tercinta. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan sumber daya manusia memungkinkan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.